guys really burn me up. Jika kita berbicara tentang kartun ikonik di era 2000-an, nama Ben 10 pasti masuk ke dalam daftar teratas. Serial ini bukan sekedar kartun biasa, tetapi sebuah fenomena yang berhasil mencuri perhatian anak-anak di seluruh dunia. Dengan premis sederhana namun inovatif, seorang anak laki-laki yang menemukan jam tangan alien bernama Omnitrix, yang dimana dirinya bisa berubah menjadi berbagai alien kuat. Ben 10 menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan kartun-kartun lain pada masanya. Sejak pertama kali tayang di Cartoon Network pada tahun 2005, Ben 10 langsung meraih kesuksesan besar. Oh man, I hate that sound. Popularitasnya meroket tidak hanya karena aksinya yang seru dan karakter-karakter aliennya yang keren, tetapi juga karena cerita yang kuat dan perkembangan karakter yang menarik. Anak-anak terpesona dengan Ben, seorang bocah berusia 10 tahun harus menghadapi tanggung jawab besar sebagai pemilik Omnitrix, menghadapi berbagai ancaman dari luar angkasa dan tumbuh menjadi pahlawan sejati. Oh man, this is gonna be the worst vacation ever. I might as well have gone to summer school. Kesuksesan ini membuka jalan bagi berbagai sequel dan spin-off, mulai dari Ben 10 Alien Force, Ultimate Alien, Omniverse hingga reboot tahun 2016. Franchise ini bahkan berkembang ke film animasi dan live action, memperkuat statusnya sebagai salah satu properti terbesar milik Cartoon Network. In the future seasons, we want to continue making the show bigger and better and more exciting. You know, Ben and Gwen and Max are on a journey, and we're going to continue to make that journey tougher for them and put new obstacles in their way. Dan merchandise-nya juga luar biasa laris. Omnitrix versi mainan menjadi salah satu produk paling dicari di masanya. Dan banyak anak-anak yang berfantasi bisa memiliki kekuatan seperti Ben. Omnitrix. You can't find this baby anywhere. At least not in mint freaking condition, still inside the box. And we're gonna open it. So here goes nothing. Oh my god. It has that new toy smell too. Oh my gosh. Namun seperti kisah banyak franchise besar lainnya, kejayaan Ben 10 tidak bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu, serial ini mengalami berbagai perubahan drastis yang tidak selalu diterima dengan baik oleh para penggemarnya. Mulai dari alur cerita yang semakin tidak konsisten, perubahan kepribadian karakter utama, hingga keputusan desain yang kontroversial. Semua faktor ini perlahan-lahan membuat Ben 10 kehilangan pesonanya. Jika dulu Ben 10 dikenal sebagai kartun action dengan elemen petualangan yang mendebarkan, di masa-masa akhirnya ia justru lebih sering dianggap sebagai tontonan yang terlalu kekanak-kanakan dan kehilangan daya tarik utamanya. Banyak penggemar lama merasa bahwa esensi asli Ben 10 mulai menghilang, terutama ketika serial ini lebih banyak menargetkan penonton anak-anak dengan pendekatan yang lebih ringan dan humor yang terasa terlalu dipaksakan. Captain Nemesis! Why are you shouting your name out? It's stupid! Shout praise! Spider Monkey! Lord Star! Apakah ini kesalahan besar yang merusak franchise ini? Apakah Ben 10 benar-benar mengalami kejatuhan yang tidak bisa dipulihkan? Atau mungkin di balik semua kritik yang ada masih ada secercah harapan bagi Ben 10 untuk bangkit kembali? Thanks a lot. I was just trying to help. Oke, kesuksesan Ben 10 tidak hanya datang dari premisnya yang menarik, tetapi juga dari pengembangan karakter yang kuat, aksi yang seru, dan desain alien yang ikonik. Setiap alien yang ada di Omnitrix memiliki kekuatan dan kepribadian yang unik, memberikan banyak variasi dalam ceritanya. Ditambah dengan kehadiran musuh-musuh yang menantang seperti Vilgax, Dr. Animo, dan Kevin 11. Ben 10 sukses menciptakan dunia yang kaya dan penuh potensi untuk dikembangkan lebih jauh. Lalu popularitasnya semakin meningkat dengan dirilisnya beberapa film animasi seperti Ben 10 Secret of the Omnitrix dan Ben 10 Destroy All Aliens. I know where I can get a hand. 4 hands to be exact. Tidak hanya itu, Cartoon Network juga merilis 2 film live action, yaitu Ben 10 Race Against Time dan Ben 10 Alien Swarm. Meskipun kedua film ini mendapatkan tanggapan beragam, tetap saja mereka menjadi bukti betapa besar dampak Ben 10 dalam dunia animasi. Tak hanya itu, merchandise Ben 10 juga menjadi salah satu yang paling laris di masanya. Dari mainan Omnitrix, action figure, hingga berbagai pernak-pernik lainnya. Semuanya diburu oleh anak-anak yang ingin merasakan esensi menjadi Ben. Bahkan Cartoon Network mengadakan event khusus seperti maraton 10 jam penuh dengan Ben 10 pada tahun 2010. Something big is coming to Cartoon Network. So big, it might not even fit inside your TV.
yang dimana ini semakin menunjukkan betapa populernya franchise ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Cartoon Network menghadapi dilema besar bagaimana mempertahankan daya tarik Ben 10 tanpa kehilangan penggemar lama, tetapi juga tetap relevan bagi generasi baru. Untuk menjawab tantangan ini, Cartoon Network merilis Ben 10 Alien Force pada tahun 2008. Kali ini cerita melompat 5 tahun ke depan menampilkan Ben yang sudah berusia 15 tahun dan lebih matang dalam menggunakan Omnitrix. Serial ini mengambil pendekatan yang lebih serius dengan tema yang lebih gelap dibandingkan pendahulunya. Ya, ini berhasil menarik perhatian penonton yang kini sudah beranjak remaja, terutama karakter Ben yang kini lebih bertanggung jawab dan memiliki kedalaman emosi yang lebih kompleks. Namun, perubahan ini juga menimbulkan perpecahan di kalangan penggemar. Banyak yang menyukai alur cerita yang lebih dewasa, tetapi sedikit yang merasa kehilangan kesan petualangan ringan dan humor khas yang ada di Ben 10 pertama. Meskipun begitu, Alien Force tetap mendapatkan respon yang cukup baik dan berhasil mempertahankan popularitas franchise ini. Hey guys, check it out! Overkill! Well? Kesuksesan Alien Force kemudian dilanjutkan dengan Ben 10 Ultimate Alien yang memperkenalkan konsep Ultimate Form yang dimana beberapa alien bisa berevolusi menjadi versi yang lebih kuat. Ide ini awalnya disambut baik oleh penggemar, tetapi sayangnya penerapannya terasa tidak konsisten karena tidak semua alien mendapatkan Ultimate Form dan banyak penggemar merasa bahwa eksekusi konsep ini kurang maksimal. Selain itu, Ultimate Alien mulai memperlihatkan banyak episode filler yang tidak memberikan kontribusi besar terhadap cerita utama, sehingga banyak penonton mulai kehilangan minatnya. It's hero time! Kemudian pada tahun 2012, Cartoon Network kembali mengubah arah dengan merilis Ben 10 Omniverse. Kali ini mereka melakukan perubahan besar dalam desain karakter dan gaya animasi, membuat tampilan Ben 10 lebih kartunis dan penuh warna. Keputusan ini awalnya diambil untuk menarik penonton yang baru yang lebih muda, tetapi hasilnya justru menuai kritik dari penggemar lama. Salah satu hal yang paling banyak dikritik dari Omniverse adalah art style yang dianggap aneh dan tidak sesuai dengan seri sebelumnya. Tidak hanya desain karakter yang berubah drastis, tetapi beberapa alien juga mendapatkan desain yang dianggap lebih buruk dibandingkan versi sebelumnya. Selain itu, karakter Ben yang sebelumnya telah berkembang menjadi lebih dewasa di Alien Force dan Ultimate Alien justru kembali dibuat lebih kekanak-kanakan. Then you also know that I'm the real hero. Yang membuat penggemar lama merasa bahwa seluruh pengembangan karakter yang telah dibangun bertahun-tahun terasa sia-sia. Ya, meskipun Omniverse masih memiliki beberapa elemen yang menarik, seperti eksplorasi lebih dalam terhadap berbagai ras alien dan fokus pada multiverse. Banyak yang merasa bahwa perubahan drastis dalam gaya animasi dan karakterisasi merusak apa yang telah dibangun oleh seri-seri sebelumnya. Dan pada titik inilah banyak penggemar mulai kehilangan harapan terhadap masa depan Ben 10. Kemudian pada tahun 2016, Cartoon Network memutuskan untuk melakukan reboot total terhadap Ben 10. Mengulang kembali cerita dari awal dengan gaya animasi yang jauh lebih sederhana dan cerita yang lebih ringan. Keputusan ini langsung memicu reaksi negatif dari para penggemar lama. Alasannya ya sudah jelas, karena Ben 10 reboot terlalu kekanak-kanakan, kehilangan kedalaman cerita dan lebih banyak berisi humor slapstick dibandingkan aksi dan petualangan. Hey everybody, Ben Tennyson here to show you how to do the perfect cannonball. Karakter Ben sendiri dibuat lebih muda dan sering bertingkah konyol, berbeda jauh dengan versi sebelumnya yang telah mengalami perkembangan karakter yang kompleks. Perubahan seperti penambahan alien berbasis Lego dianggap sebagai keputusan yang aneh dan hanya bertujuan untuk menjual lebih banyak mainan. Meskipun reboot ini masih memiliki basis penontonnya sendiri, terutama bagi anak-anak yang baru mengenal Ben 10, tapi bagi penggemar lama, serial ini terasa seperti penghinaan terhadap franchise yang dulu begitu mereka cintai. Pada titik ini, Ben 10 sudah sangat jauh dari apa yang membuatnya begitu spesial di awal kemunculannya.
Dari perjalanan panjang Ben 10, kita bisa melihat bahwa franchise ini berubah seiring waktu. Mencoba beradaptasi dengan generasi baru, tetapi seringkali kehilangan keseimbangan antara mempertahankan penggemar lama dan menarik penonton baru. Meskipun saat ini Ben 10 tidak lagi memiliki pengaruh sebesar dulu, bukan berarti franchise ini tidak bisa bangkit kembali. Jika Cartoon Network suatu saat nanti memutuskan untuk membuat versi yang lebih dewasa atau setidaknya menghormati esensi asli Ben 10, mungkin masih ada harapan bagi serial ini untuk kembali ke puncak kejayaannya. It won't come off. That's the Omnitrick. Bagaimanapun, Ben 10 adalah salah satu warisan terbesar dalam dunia animasi dengan konsep yang begitu kuat sehingga masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Selain itu, dengan semakin berkembangnya platform streaming seperti Netflix, Amazon Prime, dan HBO Max, ada peluang besar bagi Ben 10 untuk mendapatkan adaptasi yang lebih fleksibel dengan format yang lebih dewasa. Platform digital memungkinkan eksplorasi cerita yang lebih mendalam tanpa harus terpaku pada batasan rating televisi anak-anak. Kita sudah melihat bagaimana beberapa serial animasi yang sebelumnya ditargetkan untuk penonton muda akhirnya berkembang menjadi tontonan dengan cerita yang lebih kompleks dan matang ketika berpindah ke platform streaming. Jika Cartoon Network berani mengambil langkah ini, bukan tidak mungkin Ben 10 bisa kembali menarik perhatian bukan hanya generasi baru, tetapi juga penggemar lama yang telah tumbuh dewasa. Namun pada akhirnya semua ini bergantung pada bagaimana Cartoon Network melihat arah franchise ini ke depan. Apakah mereka akan terus mempertahankan Ben 10 sebagai kartun ringan untuk anak-anak? Ataukah mereka berani mengambil resiko dengan menghadirkan versi yang lebih dewasa dan menghormati fondasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun? Jawaban dari pertanyaan ini masih belum pasti. Tapi satu hal yang jelas, Ben 10 adalah salah satu serial animasi paling berpengaruh di generasinya. Dan selama masih ada penggemar lama yang mencintai kisahnya, harapan untuk kebangkitan selalu ada.